agan-agan kita akan melakukan ya praktek bagaimana cara pemasangan list profil, tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, kita akan dibantu oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan jumpa lagi di Ars Team Studio. Sekarang saya sedang berada di Project Mutiara Citra. Ada apa di Project Mutiara Citra? Kita akan update progres di Project Mutiara Citra. Nah, untuk agan-agan yang belum menonton video update progres Mutiara Citra di video sebelumnya, bisa agan-agan nonton di video yang ada di sebelah sini. Nah, agan-agan kita akan bahas progres atau update progres Project Mutiara Citra. Ikuti saya terus, jangan kemana-mana, tetap di Ars Team Studio. Nah, agan-agan bisa agan-agan lihat ini fasad proyek yang ada di Mutiara Citra. Kalau kemarin fasad ini masih tertutup oleh benteng. Nah, sementara untuk sekarang bentengnya udah dirobohkan karena dari progres sebelumnya ke progres yang sekarang ini lumayan cukup agak jauh ya. Videonya juga lumayan cukup agak jauh. Nah, kita ikuti terus nih. Ayo. Ini ada ikan besar tuh. Jadi rumah ini langsung berhadapan ke kolam yang dulu pernah saya katakan. Nah, di sini ada pekerja ini sedang melakukan persiapan yang nantinya akan membuat atau melakukan pekerjaan profil beton. Jadi sekarang kita bikin dulu esteger dari ujung sini sampai ke ujung sana. Jadi nanti pas pekerjaan profil beton dimulai, tidak perlu ada lagi pembuatan esteger. Jadi bisa langsung selesai ke sana. Kita lihat ke area dalam. Nah, ini sudah ada anak tangganya dari lantai existing yang tadi sebelah sana di itu tuh, yang kameramen berada di sana itu lantai existing. Sementara saya ini berdiri di teras depan rumah Project Mutiara Citra. Jadi ini ada dua elevasi. Mulai dari elevasi yang paling bawah itu ke area teras existing yang ada kameramen di depan itu naik lagi. Terus untuk masuk ke area teras itu ada elevasi lagi, itu ada 2 atau 3 anak tangga dengan teras ini. Ini kurang lebih satu anak tangga itu 20 cm untuk ketinggian tangganya. Untuk lebarnya itu 30 cm. Nah, di belakang saya ini ada kusen. Nah, ini pekerjaan kusen ini udah lama, di video berikut sebelumnya juga sudah terpasang. Cuman sekarang sudah terlihatnya lebih detailing karena ada beberapa item pekerjaan yang sudah selesai di progres yang progres dari video yang sebelumnya ke progres yang sekarang saya review. Ini di depan plafonnya udah terpasang, meskipun sebagian penutupnya itu belum terpasang, hanya ke bagian arah ke belakang yang sudah terpasang. Ini untuk kusennya kita pakai kayu kamper. Kenapa pemilihannya kayu kamper? Karena nanti untuk finishing kusen ini, untuk finishing pintunya juga itu dicat duko. Nah,
jadi untuk cat duko itu pemilihan yang baik, yang tepat mungkin ya, kita kayunya pakai bahannya dari kayu kamper. Kalau misalkan dari jati juga bisa, cuman kalau dari jati itu menurut saya bagusnya di flitur supaya si serat-serat dari jatinya itu bisa terlihat jelas. Jadi lebih bagus kalau jati di flitur. Kalau jati di cat duko, sayang lah. Kalau bahasa Sunda mah lebar seperti itu. Nah, untuk agan-agan yang ingin berkomentar perihal bahan-bahan kayu yang bagus dengan finishing flitur maupun finishing cat duko, bisa tulis di kolom komentar. Nah, agan-agan nanti kita akan lihat ke dalam ada pekerjaan apa aja di dalam. Jangan kemana-mana, tetap di Last Team Studio. Nah, agan-agan, saya sekarang sudah berada di area ruang utama. Ini antara ruang keluarga digabung dengan pantry atau dapur bersih. Jadi ini itu open space antara ruang keluarga dengan dapur bersih, tidak ada sekat ruangan lagi seperti itu. Jadi kelihatannya nanti lebih leluasa, lebih lega, lebih terbuka. Nah, apalagi ini di samping kanan saya ada openingan besar. Di video berikut sebelumnya sudah dibahas, cuman di video sebelumnya itu ini masih agak kelihatan gelap karena tembok belum dicat dasar, plafon juga belum selesai, belum terpasang. Nah, kalau sekarang sudah terpasang. Oke, agan-agan, kita akan bahas plafon ya. Untuk ketinggian plafon dari 0 lantai, ini ketinggiannya 3,5 meter. Untuk plafon 3,5 meter itu cukup tinggi ya. Jadi sirkulasi udaranya itu sudah cukup bagus. Nantinya tidak akan panas dan tidak akan terlalu gerah seperti itu. Nah, di proyek Mutiara Citra ini kita plafonnya itu drop ceiling dengan ketinggian dropnya itu berbeda. Jadi dari 0 lantai ke plafon yang dropnya itu yang ke atasnya 3,70 meter. Nah, jadi jarak antara 0 lantai ke plafon yang rata, yang flat itu 3,5 meter, selisihnya 20 cm dengan yang drop ke atasnya. Nah, di sini juga ada dibikin lingkaran, bisa lihat seperti ini. Plafonnya ini dibikin bulat seperti ini. Ini dengan diameter lingkaran kurang lebih 1 meter karena permintaan dari owner ingin ada perubahan di bagian plafonnya seperti itu. Plafon ini akan terlihat lebih mewah ketika nanti pekerjaan elektrikal beres 100%. Untuk pekerjaan elektrikal ini kabel instalasinya udah terpasang. Di sana bisa lihat ya, udah ada kabel-kabel yang itu tuh yang keluar dari pipa itu ke atas masuk ke area plafon ini. Nah, nantinya kan di area lingkaran ini pasti bakal ada lampu hias, terus di drop-drop yang ininya pasti ada lampu-lampu LED strip seperti itu kan, yang warnanya bisa lebih hangat. Jadi bisa dibedakan antara lampu utama dengan lampu yang di dropnya itu. Seperti itu agan-agan. Nah, selain pekerjaan plafon di sini juga, nah yang ini nantinya untuk box hording. Nah, jadi box hordingnya itu karena ini ada list plafonnya, list gipsumnya ini nih. Nah, biasanya kan kalau box hording itu kalau plafonnya minimalis, jadi ke atas.
naik lagi 20 cm seperti yang ini. Cuman karena ini ada list gipsum, nah jadi untuk box hordengnya ini turun ke bawah. Ini kurang lebih sekitar 20 cm ada ya Mang? 20 cm agan-agan. Nah ini untuk box hordengnya. Nanti di dalam box hordeng ini juga disiapkan lampu LED strip supaya kelihatannya lebih cantik seperti itu agan-agan. Oke agan-agan, kita lihat ke area yang lainnya. Update progresnya udah beres sejauh mana. Jangan kemana-mana, tetap di Large Team Studio. Nah, oke agan-agan, sekarang saya sudah berada di area kamar utama. Oke, bisa kelihatan perbedaannya dari video sebelumnya dengan video sekarang. Ini ruangan utama cukup luas, bukan cukup lagi, ini kalau menurut saya sudah luas. Apalagi sekarang kita udah cat dasar. Dengan cat dasar warna putih ini, ruangan ini terlihat semakin besar gitu agan-agan. Untuk pelafonnya ini sudah terpasang, untuk rangkanya sudah selesai, penutupnya juga udah selesai. Terus dari sambungan-sambungannya udah ditutup oleh kumpon. Ini tinggal pekerjaan hamplas, penghalusan antara sambungan-sambungan bekas kumpon. Terus di pinggir ini nanti dipasang lagi list profilnya. Nah, tinggal pengecetan seperti itu. Untuk jenisnya ini tetap sama drop ceiling dengan drop ke atas dengan ketinggian sama 3,5 meter. Untuk yang dropnya itu 3,70 meter seperti itu. Untuk box hordengnya juga ada, itu di sebelah sana nanti bisa dilihat. Kita akan lihat lagi ke ruangan yang lainnya seperti itu agan-agan. Terus ikuti ya, jangan kemana-mana, tetap di Large Team Studio. Nah, agan-agan, saya sekarang sedang berada di area ruang tamu. Untuk area ruang tamunya, progresnya ini untuk dinding belum dicat dasar. Nah, untuk pelafon ini sudah terpasang seperti yang di kamar utama yang tadi. Nah, untuk plafonnya ini sudah tertutup dan plafonnya ini sama drop ceiling. Cuman ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ini ngegeser sekitar 40 sentian, terus ada drop lagi. Di tengahnya itu ada drop lagi terpisah. Nah, jadi ini bakal terlihat lebih cantik lah plafonnya seperti itu. Dan nanti di yang tengah di antara as ini pasti bakal ada lampu gantung atau lampu hias. Seperti biasa di dropnya ini nanti dipasangkan lampu LED strip. Terus untuk pinggir-pinggirnya kita pakai list profil. Nanti list profilnya itu yang ukuran C2. Nanti bisa dilihat, Mang, coba bisa dilihat ke sini. Nah, ini untuk list profilnya, ini jenisnya yang C2 dengan ketinggian. Tinggi ininya itu sekitar 15 cm. Tinggi ininya 15 cm. Nah, kenapa kita pilih yang 15 cm? Karena untuk ketinggian plafon di rumah ini itu lumayan tinggi ya, sekitar 3,5 meter. Kalau ini pakai yang kecil, yang 10 cm, kelihatannya nanti akan jadi lebih kecil. Nah, untuk ukurannya di proyek ini kita dibagi 3. Ada yang pakai C2, terus nanti ada yang B1 untuk list-list yang di tengahnya. Nanti ada satu lagi produk yang 10 cm seperti itu agan-agan. Jadi di mix antara ukuran 15 cm, 10 cm dengan yang kecil yang list seperti itulah. Oke agan-agan, untuk cara pemasangannya kita bisa lihat kebetulan di belakang saya ada pekerja yang sedang memasang list profil ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Large Team Studio.
agan-agan bisa lihat bersama-sama, ini di atas saya nih sedang ada pekerja yang melakukan pemasangan list profil yang tadi. Pertama-tama ini yang masih utuh ya, batangnya list profilnya yang masih utuh. Untuk satu batang list profil ini yang masih utuh itu sekitar 2 meter ya. Ini 2 meter. Nah, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Karena di rumah ini pasti ada sudutan-sudutan. Nah, jadi itu dipotong dulu. Disesuaikan dengan sudutannya. Tuh. Itu sedang melakukan pemotongan. Nah, setelah selesai, nanti kurang lebih jadinya seperti ini lah. Nah, seperti ini ya. Tuh, jadi ini untuk sudutan kurang lebih seperti ini. Untuk bahan profil ini sendiri, ini terbuat dari, ini ada serabut, semacam serabut fiber ya Mang. Serabut fiber, terus ini juga pakai pakai gipsum ya, pakai kumpon. Nah, ini kan bahan jadinya. Untuk perekatnya atau cara menempelkannya seperti apa. Nah, ini kumpon ini. Nah, ini ada kumpon. Kumpon ini nanti dibikin adonan, dicampurkan dengan air. Setelah selesai, nanti misalkan di sini nih, si kumpon ini tinggal dipasangkan ke sini. Nah, setelah beres pemasangannya, di pengelemannya, baru nanti dipasangkan ke atas seperti itu. Nah, supaya agar dari sambungannya bisa terlihat rapi, ini kan panjangnya per 2 meter, pasti banyak sambungan-sambungannya. Apalagi di sudutan itu harus benar-benar terlihat, sudutannya harus presisi supaya kelihatannya lebih bagus. Nah, jadi seperti ini tuh. Nah, ini sedang melakukan supaya lebih rapi. Tuh, sudutannya ditambah lagi pakai lem yang ini, lem yang bahan dasarnya itu pakai kumpon. Tuh, dihamplas lagi, terus pakai koasnya dipakai air, dihamplas lagi supaya dari sambungannya tidak terlihat seperti ada sambungan, seperti itu agan-agan. Bisa nanti agan-agan lihat ya, barangkali bisa dipraktekkan di rumah, nanti bisa langsung nih pekerja yang sedang melakukan pemasangan list profil ini, step by step pekerjaannya bisa diperlihatkan ke agan-agan. Jadi jangan kemana-mana agan-agan ya, tetap pantau terus atau tetap ikuti terus Rastim Studio. Nah, agan-agan kita akan melakukan ya praktek bagaimana cara pemasangan list profil, tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, kita akan dibantu oleh Mang Jajang. Mang Jajang sini. Nah, ini kan ada ya list profil, mungkin ini pemotongan dan sudah tidak terpakai lagi. Silakan Mang Jajang beri contoh ke agan-agan tahap awalnya. Nah, di air dulu, baru ini dimasukkan. Oh, diaduk ya, supaya bisa lebih kental. Nah, terus nah, untuk tahap pengelemannya seperti ini. Bisa dilihat oleh agan-agan. Nah, setelah ini lihat, ini udah dilem ya. Tuh, ini lemnya yang tadi dari serbuk ini, tuh serbuk dicampur dengan air nantinya seperti ini tuh. Nah, baru ini dipasang ke sudutan dinding yang ada di atas seperti itu agan-agan. Nah, ini hanya contoh. Nah, untuk pemasangannya dipasang di atas dan hasilnya seperti yang sudah terpasang di area sini gitu tuh. Seperti itu agan-agan. Oke agan-agan, tadi sudah dijelaskan ya update pekerjaan, terus cara pemasangan list profil gipsum seperti apa. Itu ada
sedikit diskusi atau sedikit share ilmu. Nah, kalau agan-agan ada yang lebih tahu atau ada yang lebih dari teknik pemasangan list profil seperti ini, bisa ditulis di kolom komentar, kita diskusi di kolom komentar seperti itu agan-agan. Oke agan-agan, untuk agan-agan yang ingin membangun rumah seperti biasa ya, atau mempercayakan pekerjaan rumahnya, pekerjaan proyeknya, pekerjaan bangunan gedung ke Lastim, bisa datang ke kantor kita atau konsultasi ke kantor kita. Alamatnya di Perumahan Melati Mas Residen, atau bisa ditulis aja di map, tinggal dicari Lastim Kontraktor, nanti akan muncul dan nanti akan diarahkan oleh Google Map ya ke kantor kita. Nah, untuk tahap pengelemannya seperti ini, bisa dilihat oleh agan-agan. Nah, untuk agan-agan yang ingin melihat portofolio pekerjaan kita, bisa lihat di Instagram kita. Apa Instagramnya? Instagramnya @lastim, atau ada juga @lastim.arsitektur. TikToknya juga ada sama @lastim, Facebooknya juga sama @lastim. Di sana ada portofolio pekerjaan kita yang sudah beres, yang sedang berjalan, dan yang sedang direncanakan, seperti itu agan-agan yang masih dalam tahap perencanaan. Oke agan-agan, terima kasih sudah menonton, ikuti terus Lastim Studio, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel Lastim Studio. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.